Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan memaparkan sebuah aplikasi yang saya beri nama RegisIn. Nah, aplikasi ini memang saya buat untuk reservasi poliklinik secara online. Sesuai dengan namanya tadi, maka fungsinya adalah untuk media komunikasi antara pasien dengan vaskes poliklinik tersebut dengan tujuan untuk reservasi atau pendaftaran poliklinik begitu. Nah, di sini ini adalah tampilan awal. Nah, kemudian sebagai pasien bisa registrasi sendiri, registrasi akun dulu jika belum mempunyai akun ya. Misalnya ini saya kasih nama Nempling, misal kata sandinya 12345, nama awalnya misalnya, nama akhir maaf, di sini kita hapus, Abdurrahman kita turunkan seperti ini. Kemudian foto juga bisa kita unggah di sini. Kita bisa unggah foto, misalnya katakanlah ini ya, seperti itu. Nah, ini nanti akan menjadi foto saya ini, menjadi foto saya. Oke, kita simpan saja. Kemudian SURL atau surat elektronik ya. Nah, maksudnya ini alamat email nih. Nah, ini katakanlah seperti ini. Misalnya, kemudian kita centang checkbox yang ada di sini yang menandakan bahwa konfirmasi dari pasien itu saya yakin akan membuat akun untuk sistem reservasi online ini begitu. Kemudian kita register. Oke, sudah digunakan katanya, sudah digunakan dengan akun lain. Kita sebagai contoh, kita agar membedakan ya, kita buat 98 seperti ini. Saya akan menjelaskan satu persatu fitur yang ada pada peran atau role-nya pasien. Nah, di sini kita lihat ada fotonya, ada nama saya, kemudian akunnya ini. Nah, ini kita bisa rubah ini, bisa rubah namanya kalau memang tidak sesuai gitu ya. Nah, bahasanya juga ada 3 bahasa yang saya sertakan di sini. Kemudian kembali lagi di sini ada konfigurasi dashboard, jadi dashboardnya bisa dirubah-rubah begitu nanti dashboardnya. Kemudian penataan tema juga bisa dirubah seperti ini ya. Kemudian ini posisi bilah ini bisa digeser ke sebelah kanan dan bisa di sebelah kiri begitu. Kemudian skalanya default atau dikurangi. Nah, ini maksudnya adalah default ini bawaan dari settingan aplikasi. Kemudian kalau dikurangi jadi agak lebih mengecil. Jadi saya lebih suka dikurangi saja. Oke, kita simpan. Nah, akan lebih sedikit mengecil gitu ya. Zoom out. Kemudian di sini ada icon lonceng. Di sini adalah fungsinya untuk notifikasi ya, notifikasi misal dari vaskes kepada yang punya akun ini gitu. Jadi nanti notifikasi seperti ini ada muncul di sini, muncul 1, 2 gitu ya. Tergantung dengan jumlah pesan yang akan dikirimkan kepada pasien begitu. Kemudian kita ke arah tengah di sebelah sini. Di sini ada saya buat suatu bar di mana saya sematkan di sini, klik di sini untuk memulai reservasi. Kemudian di sini ada daftarkan pasien. Sebenarnya daftarkan pasien ini sama fungsinya dengan klik di sini ya. Ini sama saja. Kemudian kenapa saya sematkan 2 seperti ini? Dan jika kita secara fungsi ya, kalau kita menggunakan device handphone ataupun tablet ya, maka akan seperti ini misalnya. Nah, akan seperti ini. Akan seperti ini tampilannya ya. Jadi menu-menunya akan tersembunyi gitu ya, karena dia responsif. Tersembunyi di bilah atas gitu. Pojok kanan atas di titik 4 di garis 4. Kemudian biar lebih strategis nih saya tampilkan di sini gitu. Jadi kita klik sini saja, kita coba untuk mendaftar ya. Klik di sini. Nah, seperti ini. Oke, kita gedein lagi. Nah, kita akan memulai untuk mendaftarkan pasien. Ya, misalnya saya akan mendaftarkan pasien, misalnya nama. Jadi saya akan mendaftarkan nama misalnya
rekan saya gitu ya. Misalnya Darmila Rahmawati, misal nama pasiennya adalah karena pasien ibu-ibu gitu ya. Kemudian nomor rekam medis. Nah, pada vaskes yang akan kita tuju, ibu ini belum mempunyai rekam medis di sana gitu misalnya. Jadi kalau misalnya belum mempunyai, maka kita kosongkan saja. Kemudian tanggal lahir di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ada abu-abu ya di tanggal 21 ke atas. Ini karena diproteksi memang dari sistemnya, sehingga yang aktif adalah 20 ke belakang gitu. Karena kan tidak mungkin tanggal lahirnya pasien ini ke depan gitu, pasti ke belakang. Nah, misal kita setting di sini tahunnya 92 misalnya di bulan Juni tanggal 17. Nah, seperti ini. Kemudian nomor HP kita masukkan saja ya. Kita ketik ini sebenarnya karena saya mau ambil cepatnya. Saya ambil history yang sudah terekam. Kemudian nicknya misalnya kita masukkan 12 pokoknya 16 karakter gitu ya. Kemudian alamat misal Jalan Karet misal nomor 2 ya. Nomor 2 misalnya Pontianak misalnya. Ya. Kemudian ini kita tampilkan nih. Kita tampilkan saja di sini misal KTP ya, KTP. Fungsinya adalah untuk memverifikasi kepada di sistemnya vaskes ataupun poliklinik bahwa ini adalah benar-benar pasien yang serius gitu ya, untuk melihat identitas pasien lebih nyata gitu, lebih rinci ya. Kemudian kita masukkan saja misal sebagai contoh ini KTP-nya ya. KTP-nya kemudian berikutnya layanan ya. Layanan hari ini ya. Kapan mau konsultasi? Katakanlah di hari Sabtu ya. Hari Sabtu ya. Kemudian daftar spesialisnya saya akan ke Opjin, kemudian nama dokternya adalah Barni Nusa, kemudian jadwalnya. Nah, dokter ada jadwal nih hari Sabtu nih. Setelah kita ketahui misalnya melalui brosur atau media sosial gitu ya, bahwa dokter Barni Musa SPOG ini akan praktek di hari Sabtu misalnya. Kita klik saja. Kita klik lagi di sesinya. Nah, kita klik lagi di sesinya, maka kita akan lihat ada 2 sesi, yang artinya dokter di Vaskes di sana ada buka dalam satu hari ada buka 2 poli misalnya, 2 sesi poli, yang mana di siang hari dan di malam hari nih kalau kita lihat ya. Kemudian saya akan pilih di siang hari misalnya 10.30 sampai 12.30. Ini maksudnya adalah slotnya dokter pada praktek pada poliklinik ya, pada saat ada praktek di sana begitu. Jadi kita harus hadir itu minimal sebelum jam 10.30 gitu ya, karena kita harus verifikasi juga di sana, pendaftaran ulang begitu. Biasanya seperti itu. Kita pilih saja ini 10.30 misalnya, kemudian kita simpan. Nah, kita lihat di sebelah sini. Ini nomor pendaftaran, kita akan mendapatkan nomor pendaftaran ya, karena yang akan diverifikasi nanti ya oleh admin kliniknya. Ini adalah nama pasien yang kita daftarkan. Nomor RM kita belum dapat nih. Nanti kita akan dapat nomor RM setelah sudah mendapat konfirmasi dari adminnya. Nah, ini nomor KTP, ini bisa kita lihat nih. Nah, ini misal nomor KTP, nicknya segala macam kan tampil biasa untuk di KTP. Jika foto KTP benar-benar akan kita tampilkan. Kemudian di sini adalah tanggal lahir yang kita masukkan tadi, nama dokter ya. Nama dokter masih harusnya muncul di sini. Tanggal konsultasinya untuk di tanggal 22, berarti di hari Sabtu. Sesinya nih di sesi di 10. Nah, akan seperti ini. Berarti kita akan menunggu. Kita perhatikan di sini. Ini adalah tombol notifikasi nantinya, icon notifikasi, yang mana kita akan masuk ke dalam akun admin ya. Kita masuk ke dalam akun admin. Oke. Kita akan masuk ke dalam akun admin. Misalnya saya buka 2 ini. Seperti ini. Saya akan masuk admin. Oke, ingat saya masuk. Nah, ini saya sebagai admin.
sebagai admin poliklinik. Nah, ada 2 notifikasi yang masuk ke admin nih. Jadi ada 2 pendaftaran nih. Ini admin mengetahui. Nah tuh, Darmilawati nama pasiennya ya. Kemudian ini adalah nama pasien yang masuk sebelum saya, karena sebelumnya saya sudah mencoba dan mendaftarkan atas nama ini. Kemudian Darmilawati yang pertama tadi kita lihat di sini. Kemudian action yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan oleh admin pendaftaran adalah untuk memverifikasi ini. Untuk memverifikasi ini dengan cara mengklik tombol I di sini untuk informasi maksudnya. Kemudian sebagai apa di sini ada informasi nih untuk admin pendaftaran. Nah, dia masih menunggu konfirmasi di sini. Kemudian sebagai admin juga harus cross check nih. Harus cross check ini nomor KTP-nya benar atau tidak sesuai dengan yang di sini nih. Harus cross check, kemudian diverifikasi. Nah, kita komentari saja tanggal konsultasinya tadi tanggal 22 ya, verifikasi. Ya, jadi perlu konfirmasi lagi oleh perlu confirm dari dari petugas paskesnya, dari adminnya itu untuk menambahkan pertanggal ini loh seperti itu. Kemudian nomor rekam medis. Nah, jika pasien ini masih baru, kemudian karena biasanya kita kan ini terputus ya, sistem terputus dengan yang di klinik. Nah, di klinik diregis, kemudian mendapatkan nomor rekam medis ini misalnya. Kita katakan ketika dilihat di sistem, pasien ini mendapatkan nomor rekam medis 345431 misalnya seperti ini. Nah, kemudian nomor pendaftaran ini kita rubah nih. Tadi yang terakhir nomor 2 ya, kita rubah menjadi nomor 3, kita masukkan nomor 3. Itu status kehadirannya terdaftar gitu ya. Kemudian kita komentari nih. Terima kasih misalnya. Terima kasih telah mendaftar ya di poliklinik kami. Silakan datang sebelum jam berapa tadi? Jam 10.30 ya. Pendaftaran ulang akan dilakukan oleh pasien pada saat berkunjung ke poliklinik. Harap mengkonfirmasi misalnya, mengkonfirmasi kepada petugas administrasi bahwa Anda telah mendaftar secara online. Gitu ya. Bisa seperti ini. Kemudian kita simpan. Nah, ini yang sudah pesan yang akan saya sampaikan kepada pasien. Nah, statusnya pasien ini sudah terdaftar nih. Sudah terdaftar. Kemudian dokternya juga tadi ke Barninusa ya. Dari Lawati ke pasien Objin. Nama dokternya tadi Barni DR Barninusa SPOG. Nah, ini hanya sekedar teks saja. Nomor HP-nya pasien kita simpan saja ya. Simpan seperti ini. Oke. Kemudian kita akan kembali lagi kepada pasien ya. Kita akan kembali ke pasien.
Kita kembali ke pasien, kita reload saja 5 misalnya. Nah, di sini pasien sudah mendapatkan notifikasi nih. Mendapatkan notifikasi kalau kita lihat nih, adminnya sudah ada melakukan pembaruan seperti ini. Nah, ketika kita lihat di sini ya, sudah terdaftar statusnya. Status pasien sudah terdaftar, kemudian dengan nama dokter spesialisnya Barninusa tadi. Kemudian ini nomor rekam medis, sudah mendapatkan nomor rekam medis ini. Nah, di jam segini begitu. Nah, selanjutnya kalau dilihat dari sini itu kan seperti ini. Oke. Nah, di sini juga bisa kita lihat nih. Ya, klik sini. Jadi admin pendaftaran. Ini bisa kita buat akun untuk adminnya masing-masing ya. Misal adminnya ada 10 misal adminnya. Jadi setiap admin itu mempunyai nama masing-masing gitu. Nah, kan seperti ini. Jadi kita lihat ini terkonfirmasi atau diverifikasi jam berapa gitu. Ini bisa kelihatan. Oke. Nah, selanjutnya sebagai apa namanya? Sebagai pasien ini menjadi historinya nih. Nah, pasien sudah mendapatkan pendaftaran nomor 3. Ini nanti akan dikonfirmasi ulang pada saat pasien sudah hadir di poliklinik. Seperti itu. Nah, oke. Kemudian kita akan lihat ketika pasien itu sudah hadir ya. Katakanlah sekarang kita sudah di tanggal 22 tadi ya, konfirmasi sudah di tanggal 22. Kemudian kita bisa lihat di sini misal pasien datang kemudian mengkonfirmasi bahwa dia akan datang. Nah, kita tandain lagi nih, kita tandain lagi komentari. Kemudian di sini kita ya pendaftarannya nomor berapa, nomor 3 tadi ya. Kemudian status kehadiran sudah telah hadir gitu. Ini hanya untuk ngetek ya, ngetek pasien bahwa dia sudah hadir. Nah, jadi berubah nih, telah hadir ya, telah hadir. Jadi ini adalah memiliki fungsi lain ketika kita akan mencari pasien ini. Jadi tidak akan muncul misalnya ya, kita buat saya kasih lihat. Nah, di sini ini adalah menu dari admin ya. Ini bisa memilih nih. Misal di tanggal 22 Opjin Barninusa, misal di hari Sabtu ya. Hari Sabtu ini. Nah, ini satu orang nih dengan status sudah telah hadir gitu. Jadi kalau statusnya kita lihat di statusnya yang menunggu verifikasi kosong, ini sebagai filter nih. Yang sudah terdaftar mungkin sudah ada, tidak ada yang verifikasi, ada ya. Barninusa misalnya, kita bisa lihat di sini Opjin Barninusa di hari Sabtu seperti itu. Kita juga bisa filter per tanggal sini. Oke. Nah, selanjutnya ini juga bisa kita cetak ya, bisa kita cetak sebagai ini arsip misalnya. Nah, ini bisa kita tandain sebagai kita bintang nih sebagai favorit misalnya. Jadi kita highlight khusus untuk pasien ini. Kemudian kita bisa inikan lagi kalau misalnya pasien sudah datang dengan kondisi misalnya ada suatu hal yang mana pasien ini batal hadir gitu. Jadi pasiennya batal hadir misalnya. Kita komentarin lagi nih. Batal hadir dalam arti pasien sudah hadir ya, pasien sudah hadir, kemudian tidak melanjutkan untuk konsultasi misalnya dengan kasus misal dokter tidak bisa hadir ya karena ada operasi atau apa misalnya, kita bisa batalkan nih ya, batal hadir ya, batal hadir gitu, maka dia akan jadi batal hadir nanti ya. Maaf, kita buat satu alasan di sini. Kenapa batal hadir? Karena misal dokter berhalangan hadir ya. Kita simpan. Nah, akan seperti ini ya. Jadi kelihatan di akunnya
pasien. Kelihatan nih. Kita reload. Nah, batal hadir gitu ya. Jadi di sini dokter berhalangan hadir gitu. Ya. Kemudian, nah sampai di sini. Kemudian ada menu tadi ya. Menu di sebelah sini ada daftar spesialis, ada daftar dokter spesialis. Sini ada muncul notifnya ini. Baru. Nah, ada komentar baru, ada pesan ini. Tuh, batal hadir. Ya. Oke. Sampai di sini dulu pemaparan yang dapat saya sampaikan sebagai pasien, kemudian juga sebagai petugas Vaskes atau fasilitas kesehatan poliklinik. Nah, pada tahap berikutnya saya akan memaparkan bagaimana cara menginstal aplikasi ini gitu. Bagaimana cara menginstal aplikasi ini. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat.